Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, udah ada yang tahu belum sih apa itu sebenarnya hak? Ya, jadi hak itu adalah hal yang dapat kita peroleh atau dapatkan sedari kita masih ada di dalam kandungan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang meliputi hak konstitusional dan juga hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kita sudah bahas mengenai hak, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban. Kalau kewajiban udah pada tahu dong ya, soalnya kita udah gak asing banget sama kata satu ini. Jika diartikan secara sederhana, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban ini dua hal yang saling berkaitan loh teman-teman. Untuk subtopik yang pertama, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar yang terkandung pada sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Sila pertama menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk tetap mengembangkan toleransi antar umat serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai dasar yang terkandung pada sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kita sebagai warga negara harus memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat hak serta kewajiban, dan juga melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai dasar yang terkandung pada sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Sila ketiga mengajarkan kita untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai dasar yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta memberikan kepercayaan penuh kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai dasar pada sila terakhir yaitu sila kelima adalah nilai keadilan. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga suka bekerja keras. Bahasan selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan nilai instrumental sila-sila Pancasila. Tentunya, sebagai warga negara, kita memiliki hak atas kewarganegaraan. Selanjutnya adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Lalu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan memeluk agama, hak pertahanan dan keamanan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak kebudayaan nasional Indonesia, hak perekonomian nasional, dan yang terakhir adalah hak kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis yang berkaitan dengan sila pertama adalah saling menghormati, kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu nilai praksis yang berkaitan dengan sila kedua adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai praksis yang berkaitan dengan sila ketiga adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,
cinta tanah air dan bangsa, serta bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nilai praksis yang berkaitan dengan sila keempat adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menerima dan melaksanakan setiap keputusan hasil musyawarah. Dan nilai praksis yang berhubungan dengan sila terakhir yaitu sila kelima adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta suka memberi pertolongan kepada orang lain. Lalu bahasan terakhir adalah penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seringkali terjadi karena adanya sikap egois, rendahnya kesadaran, sikap toleran yang kurang, penyalahgunaan kekuasaan, ditambah lagi seringkali adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat ya.